Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidun kaulaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya ayo Bu, suaranya biar nggak ngantuk Bu. Ma madha paling enak makan kue putu. Jangan cakap dulu, entar cakapnya. Kue putu makannya jangan sambil merem. Paling enak jamaah subuh, badan adem hatinya tenang. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha. Jemuran kering harus dipisah, kehujanan ntar dia basah. Ayo ke masjid kita jamaah, bareng-bareng jadi barokah ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir paling enak makan opak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amihi al-wafirah wa barakatihi al-mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ashabihi al-anjami az-zahirah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya kita masih berjumpa berkumpul di majlis yang mulia ini. Salawat beriringan salam marilah kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tama-tama yang kami hormati
tentunya orang tua kita, Ketua 2KM Masjid Nurul Ulum Bapak Haji Sutiman, bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Lutfi, para asatiz, para asatidzah, para haji, para hajah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena belum kenal nih Pak, Bu, mohon maaf. Kita doakan bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, ibu kita, abang-abang, adik semua yang hadir, semoga selalu dalam kesehatan. Dalam kesehatan, umurnya dipakai buat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah sekali. Yang bikin adem biasanya orang-orang tua, Pak, Bu, betul? Orang tua biasanya bikin kampung adem. Kita doain orang-orang tua di sini bisa membimbing kita, bisa mengajari kita, bisa selalu mengajak kita dalam kebaikan. Amin. Bihadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kata Nabi, Al-Fatihah 5 quri'a laha. Jadi Al-Fatihah itu kalau dibaca 5 quri'a laha, kayak invoice kosong, nota kosong. Ya. Kita pengen buka usaha, Al-Fatihah. Kita ada hajat, Al-Fatihah. Kita doain orang tua, Al-Fatihah. Jadi barokah Al-Fatihah bisa dipakai buat apa aja. Iya. Kita mau pergi kemanapun, Al-Fatihah. Luar biasa. Itulah nikmatnya kita selalu membaca Al-Fatihah, nggak kurang dari 17 kali setiap hari. Subhanallah. Insya Allah semua yang hadir dibarokahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ini jamaah masjid Nurul Ulum. Waduh, sampai belakang tuh kayaknya. Subhanallah. Wa man yu'azzim sa'airallah fa huwa min taqwal qulub. Siapa orang yang mengazimkan syiarnya Allah, fa huwa min taqwal qulub, maka sesungguhnya di hatinya itu tanda ada ketakwaan. Orang tua tadi yang nyiapin saya nih minuman, yang masangin kamera, yang nyiapin semua ini, yang siapin lampunya, siapin semua fasilitasnya, itu termasuk yu'azzim sa'airallah, mengagungkan syiar-syiarnya Allah, mengajak orang kepada kebaikan. Subuh-subuh masih enak di kasur, Bu, masih enak tidur kayaknya. Tapi luar biasa hati kita semua yang hadir terketuk untuk bisa hadir di sini. Itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak? Masih ada. Alhamdulillah. Inilah yang luar biasa. Seyoganya tadi kita dengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya itu bukan kita yang jalan, tapi Allah yang mengizinkan kita ada di majlis yang mulia ini. Berarti bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan yang dipilih untuk hadir pada subuh kali ini. Alhamdulillah. Ada yang dipilih lagi tidur, ada yang dipilih lagi di jalan, ada yang dipilih sekarang lagi duduk di majlis yang mulia ini. Siapa? Kita. Atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendak kita. Sesungguhnya Allah yang sayang. Berarti Allah sayang, ini tanda Allah sayang. Cuma kadang-kadang kita nggak berasa, Pak. Benar. Allah mengizinkan udah pagi-pagi baru kita bangun udah ketemu yang namanya majlis yang mulia, mendengarkan kajian-kajian ini. Bapak Ibu, saya mohon maaf, mohon izin, sebetulnya saya belum pantas duduk di sini. Saya yang harusnya dengerin bapak-bapak, ibu-ibu nih. Tapi karena perintah dari orang tua, saya marhaba. Insya Allah yang sedikit jadi manfaat. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita hadir di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan kita melawan malas kita, melawan ngantuk kita. Itu adalah hal yang luar biasa. Udah dikasih sehat, kita alhamdulillah pakai untuk ibadah. Ini satu hal yang luar biasa. Dari sehat aja banyak value, banyak kebaikan yang bisa kita uraikan satu persatu. Subhanallah, Pak. Sekarang kalau sehat aja Pak, udah mahal. Ada yang pilek udah susah ngapa-ngapain ini Pak. Sakit gigi. Apalagi saya punya kenalan Pak, mau buang angin aja susah. Buang angin susah. Mesti bayar kalau setiap buang angin 1,5 juta. Satu kali keluar yang namanya angin kentut Pak. Kita keluarin plus ya Pak. 1,5 juta. Coba kalau sehari kita 5 kali aja, udah berapa itu Pak? Iya, udah bisa beli motor second. 5 kali kentut. Subhanallah, kita sekarang masih sehat, masih luar biasa, masih diberikan nikmat, dan nikmat itu alhamdulillah bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu yang hadir di sini dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah. Sakit sekarang macam-macam, betul ya Pak? Udah berbagai rupa, macamnya, bentuknya, biayanya. Alhamdulillah, dari sehat kita bisa berpikir, bermuhasabah. Luar biasanya Allah menitipkan kesehatan ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Luar biasa. Apalagi sekarang masih masuk orang banyak merayakan maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih bulan maulid kagak nih Pak? Bu, ada ibu-ibu nih Bu. Ibu-ibu kalau dipanggil biasanya itu kagak nyaut ya, masih tidur kali di belakang itu. Bu, iya. Ibu-ibu udah capek masak kayaknya itu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Iya, sampai Januari Pak masih banyak jadwal-jadwal maulid. Subhanallah, nih yang begini-begini nih. Iya, kayaknya pasukan maulid bener. Wah, ilaha illallah tuh. Cengirnya udah nyengir ke buli aja. Iya, masih semangat. Bulan maulid ini sudah Rabiul Akhir, tapi gairah, semangat untuk memperingati maulidin Nabi Muhammad masih sangat berdengung di mana-mana kota, di mana-mana masjid, majlis taklim, musolah. Subhanallah, sampai RT, sampai rumah. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Berarti di hati-hati kita masih sangat hidup kecintaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Beliau boleh sudah ribuan tahun wafat, sudah ribuan tahun tiada, tapi alhamdulillah contoh keteladanan Rasulullah, kerinduan umatnya kepada Rasulullah akan selalu hidup di hati-hati kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Memang luar biasa Pak, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah basyarun wa laisa kal basar. Manusia cuma nggak kayak kita. Manusia cuman bukan kayak manusia biasa. Betul. Kalau manusia biasa kita lihat nih, misalkan di sebuah kantor ada foto camat, sampingnya pasti dah tuh siapa? Wakil camat biasanya, betul. Taruh dah foto lurah, sampingnya wakil lurah biasanya.
masa wakil RT jauh banget ya Pak. Sampingnya presiden, sampingnya lagi wakil presiden, iya Pak. Ada presiden, sampingnya foto istrinya, dicopotin ya Pak. Namun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lihat, kita faham, kita tahu kemana kita berkunjung masjid, di situ ada nama Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh, di situ ada nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada nama sang pencipta yang tiap hari kita sembah. Di sampingnya ada nama seseorang yang mulia, Sayyidina Muhammad. Berarti ini orang luar biasa. Ini beliau adalah sosok yang sangat kita muliakan. Maka dari itu Pak, bukan suatu hal keheranan bagi kita di segala penjuru dunia merayakan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang mengizinkan itu ada. Betul Bu? Udah bangun? Oh, udah kayaknya nih mah. Ya, tenang aja Bu, udah mateng loh, tinggal kita makan ntar. Ya. Bu, ibu-ibu permadi nih, masya Allah banyak nih, bapak-bapak sehat semua, alhamdulillah. Ini termasuk banyak Pak Haji, Bu. Alhamdulillah subuh ini Pak Sutiman, wah alhamdulillah barokah. Insya Allah kita bisa terus meramaikan ini Masjid Nurul Ulum, biar subuh, biar zuhur, biar asar, biar maghrib, biar isya ramai terus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Iya, itu dia Pak. Nggak ada yang lain, nggak ada sosok ciptaan lain selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya selalu bersandingan dengan nama sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita Pak mau masuk Islam kan kita syahadat dulu ya Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Belum sah tuh syahadat. Benar? Sah gak kira-kira syahadat kita masuk Islam? Ketika menyebut wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru sah syahadat. Saking mulianya kita mau masuk Islam mesti nyebut nama beliau dulu. Subhanallah. Status Islam kita bisa betul-betul menjadi muslim yang betul masuk Islam, syaratnya mengucapkan nama beliau, saking mulianya. Subhanallah. Maka di dalam Maulid Simtud Durar karya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi disebutkan, wa ma min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Wa ma min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Sungguh seluruh kebaikan, seluruh sifat-sifat kebaikan yang ada di dunia ini, wa huwa mutalaqqan an zainil wujud, dia bergantung kepada zaidil wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu. Sumbernya Pak, sumber utama dari kebaikan itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, nggak pernah bosan gitu Pak. Apalagi kemarin Nurul Ulum mengadakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu meriah luar biasa. Itu suatu kebaikan yang mesti kita support dari tahun ke tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Sampai kita faham di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini taukid semua Pak. Taukid artinya penekanan luar biasa, penekanan yang luar biasa. Allah yang menciptakan alam ini menyebutkan beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, mempunyai perangai yang luar biasa indah. Subhanallah. Maka adalah kenikmatan kita bisa menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kenikmatan
bisa subuh berjamaah, bisa masih sehat dalam keadaan taat, luar biasa, makanan nggak ada yang dilarang, minuman juga masih minum apa aja, masih sehat, masih dalam ketaatan, dalam mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini nikmat nih Pak. Kita hadir sekarang ini kenikmatan. Banyak orang yang nggak bisa hadir, banyak orang yang masih tertidur mungkin karena pekerjaan mungkin terhalang. Kita nikmatin nih udara adem ya Pak, masjid indah begini, kita pakai untuk hal-hal yang kebaikan. Ini kenikmatan Pak. Habis ini makan, siapin udah dah disiapin piringnya dah di sini makan dah tuh, luar biasa. Masih alhamdulillah sehat, masih diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah. Nikmat itu macam-macam Pak. Ada nikmat lahir, ada nikmat batin. Terutama yang sekarang kita rasakan adalah nikmat iman wal Islam. Nikmat sehat udah tadi. Nikmat iman wal Islam, orang sehat belum tentu bisa beriman, belum tentu bisa berislam. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah salah satu nikmat yang luar biasa agung. Betul. Kalau kita nggak punya Islam, kita nggak datang kayaknya ke sini, nggak ketemu Haji Sutiman kayaknya, nggak ketemu bapak-bapak nih yang mulia ini, nggak ketemu ibu-ibu, anak-anak nih nggak ketemu. Nikmat Islam, kita subuh-subuh begini udah kumpul mendengarkan kajian-kajian yang baik, insya Allah. Adanya karena nikmat iman wal Islam kita berkumpul. Adanya nikmat iman dan nikmat Islam nggak mungkin kita bisa dapatkan kalau tanpa adanya nikmat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat. Mungkin nggak nih kita kira-kira kalau misalkan tidak adanya lahirnya baginda Nabi besar Muhammad, kita rasakan iman. Ini Nabi Muhammad nggak lahir nih Bu, Pak. Nabi Muhammad belum pernah lahir. Kita bisa beriman nggak Pak? Kayaknya nggak mungkin ya Pak. Kita bisa beriman. Kayaknya nggak mungkin kalau Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum lahir, kita tidak mengenal apa itu Islam, apa itu keindahan Islam. Alhamdulillah. Islamlah yang membuat kita damai. Islamlah yang membuat kita pagi-pagi telah ada di majlis yang mulia ini. Subhanallah. Ini kampung Pak, kalau subuh-subuhnya begini mulu nih, itu pengaruh Pak ke lingkungan. Coba kalau subuh-subuh nggak ada orang berdoa untuk lingkungan, nggak ada kayaknya Pak ya, suasana lebih adem kayak begini. Pasti suasananya sepi aja begitu ya. Orang-orang tua kita bisa berkumpul dalam majlis yang mulia ini luar biasa. Itu patut disyukuri setiap hari. Yang azan tuh luar biasa ini. Beliau yang azan ini tiap hari azan subuh itu adalah tantangan untuk bisa membangunkan orang. Perjuangan yang komat, yang nyiapin semua. Semoga adik-adik di sini nih siap selalu bisa untuk meregenerasikan hal-hal begini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat salah satu adalah yang perlu kita syukuri adalah nikmat masih diberi kesempatan hidup. Nikmat hidup, masih hidup kita alhamdulillah. Masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan waktu, masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati hari-hari di dunia ini. Coba berapa banyak jenazah mayit yang sudah wafat, yang sudah tiada, minta dibalikin Pak.
Cuman kita nggak dengar kagak? Kalau dengar kita pada lari. Lagi nguburin, ada jenazah, saya minta balik hidup lagi. Yang gotong kira-kira gimana Pak? Udah dah, tinggalin dah. Nikmat hidup, berapa jenazah, berapa mayit yang sudah wafat minta dibalikin hidup untuk bisa beramal-amal yang lebih baik, untuk bisa beramal dengan amalan yang lebih baik, dengan amal soleh yang lebih manfaat. Walan tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuh, jenazah yang udah pada dikubur, udah pada wafat, seraya menundukkan kepalanya kepada Allah. Walan tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna. Ya Allah, bener dah, ternyata saya udah lihat nih mayat nih yang udah meninggal. Di dalam Al-Quran diceritakan Pak, absarna, kita udah lihat, wasami'na, dan kami udah denger. Ada namanya nikmat tilawatil Quran, ada namanya nikmat sholat berjamaah di masjid, ada namanya nikmat silaturahim, ada namanya nikmat mensyiarkan kebaikan-kebaikan di masjid. Wasami'na farji'na na'mal sholihan. Bahasa kitanya beliau minta balik, farji'na, balikin lagi dah saya. Dia minta balik, farji'na na'mal sholihan. Kalau begini caranya nih Pak, Bu, mayatnya bilang farji'na na'mal sholihan, balikin lagi dah saya hidup. Sungguh kalau saya dibalikin, saya mau lebih baik, saya mau lebih cakep lagi hidup, lebih bermanfaat lagi. Makanya kita sekarang masih diberi kesempatan hidup. Ini adalah kesempatan, benar, kesempatan ini. Setiap detik demi detik, saat demi saat kita datang pelan-pelan ke masjid. Tiap subuh, tiap zuhur, tiap asar, tiap maghrib, tiap isya kita istiqomah. Itu adalah tabungan kita yang tanpa kita sadar, yang tanpa mungkin gak berasa Pak, gak taunya nanti kita mendulang luar biasa ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kita gak bisa berbuat amal-amal yang luar biasa seperti orang salafus soleh dulu, dengan niat yang tulus dan ikhlas dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik luar biasa. Setiap langkah, setiap ketulusan hati bapak, setiap niat yang luar biasa kuat, itu tidak hilang dari perhitungan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak pernah dengar mungkin orang yang sekedar menyingkirkan duri di jalan aja diampuni oleh Allah. Benar, pernah dengar kali Pak ya? Pernah. Menyingkirkan duri, subhanallah. Ini luar biasa. Bisa hadir, bisa berkumpul, mengajak orang, rapi dengan pakaian bersih, dengan niat yang tulus hadir. Entah itu hadir majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diisi tiap detik demi detik, dominasinya untuk kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Berharap dengan ridho kepada Allah, semoga diberi istiqomah. Insya Allah bapak-bapak, ibu yang hadir istiqomah dengan mengamaliyahkan hal ini, min husnil khatimah. Karena puncak lain nggak ada lain Pak. Iya, mau kemana? Ujung-ujungnya juga itu. Ini nasihat buat al-fakir.
ujung-ujungnya kita mengharapkan wafat dalam keadaan nikmat husnul khotimah. Waduh, kalau udah husnul khotimah nggak ada bayarannya dah Pak. Iya, kalau di kantor kita ngotot banget mungkin, wah saya bakal jadi direktur, komisaris, jabatan saya, gaji saya, fasilitas saya, karir saya. Kalau kita usaha omset harus segini, harus usaha punya ada inovasi begini begitu, wah luar biasa. Ujung dari yang kita harapkan adalah nggak lain dan nggak bukan adalah husnul khotimah. Udah banyak Pak, waduh luar biasa, udah sangat banyak contoh amsal dari yang kita lihat di depan mata kita. Beliau mungkin bukan ustazah, beliau mungkin bukan ustadz, beliau bukan mungkin orang yang banyak ilmu, beliau mungkin orang yang sangat sederhana tapi istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Kolbunnya punya kolbun salim, hatinya sangat bersih. Ya Pak, nggak pernah gibah, nggak pernah syirik, nggak pernah iri aja sama orang. Ya, nggak pernah ngomongin orang. Ilmunya sederhana, amaliannya sederhana, hanya istiqomah di jalan Allah. Wafatnya husnul, nggak usah pesimis Pak. Aduh ilmu saya, aduh Bapak istiqomah aja di jalan ini, Bapak istiqomah aja nutur atau istiqomah, belum istiqomah 5 waktu, nggak apa-apa dah subuh dulu, ya nggak apa-apa deh zuhur dulu, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa dah asar dulu, nggak apa-apa dah istiqomah maghrib dulu kali, emang nggak sempat kerja, nggak apa-apa dah isya dulu. Tapi itu yang sederhana diistiqomahin di jalan Allah, diniatin emang karena pengen ketemu Allah, emang karena pengen bermesraan kepada Allah tiap 5 waktu itu, memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil kita. Allah tuh yang hakikatnya manggil, negorin kita, tong lu lagi kerja, ayo kesini sebentar. Kita berasa tuh kalau kita tautkan hati kita nih, Allah yang punya panggilan. Ya Rob, hamba ke masjid menemui engkau lewat sholat. Mi'raj tuh Pak, lebih berasa. Jadi mau ketemu teman di masjid, mau silaturahim, mau ini, mau itu, mau ngobrol, nggak apa-apa. Itu niat kedua mungkin. Tapi niat yang kita patrikan di dalam hati kita adalah, ya Rob, udah zuhur mau ketemu engkau lagi. Tuh kita coba tuh begitu, kita coba latih diri kita begitu. Zuhur ini ya Allah engkau udah manggil lagi nih, kita datang tipak tipuk datang ke masjid. Itu akan menambah indahnya kita dalam sholat, dalam beribadah di masjid. Asar begitu lagi, maghrib begitu lagi. Rasain Pak indahnya setiap jalan ke masjid, karena itu kita ingin bertemu kepada Allah lewat sholat kita. Kita sujud lagi, kita rukuk lagi. Setiap saat insya Allah wasilah-wasilah inilah yang kemungkinan bisa membuat kita min husnil khatimah. Luar biasa Pak, itu harta terindah, pencapaian yang dipengen oleh setiap kaum muslimin wal muslimat. Udah nggak ada lagi Pak, ampunan dapat, rahmat kasih sayang Allah dapat. Coba Pak, dosa kita, kesalahan kita, boroknya kita, salahnya kita, hilafnya kita, kekurangan kita, seluruhnya dihapusin kalau katanya ya. Udah dah nggak dihitung-hitung lagi, yang dinilai kebaikan kita, ampunan, dipersiapkan. Apa yang paling indah di dunia Pak? Saya tanya Pak, apa yang paling indah di dunia?
Apa fasilitas yang paling indah yang pernah kita rasakan di dunia? Nggak ada tandingannya nanti di dalam kubur. Yang namanya nikmat kubur. Betul. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Luar biasa ini kalimat. Wala ain, tidak ada yang bisa membayangkan, nggak pernah ada mata yang bisa melihat, telinga yang pernah mendengar gimana sih itu nikmat kubur. Nggak pernah ada hati yang tergetar, terbesit gimana sih itu nikmat surga kubur, nikmat kubur. Saking indahnya tuh Pak. Dan itu tidak tahu kapan datangnya. Betul. Kita napas nih Pak, napas. Coba nih Pak ya. Tong tidur apa itu? Aduh, udah tidur, udah pulus dah. Kita napas nih Pak. Misalkan napas nih ya. Kita tarik napas, kita keluarin lagi napas. Ada garansi gak ketika kita tarik napas, kita keluarin lagi tuh napas? Pas kita keluarin nafas, ada garansi gak orang, sepinter apapun orang, sejenius apapun orang, bisa menggaransikan ketika kita keluarkan nafas itu kita masih hidup? Seluruhnya masih hal yang gaib, hanya Allah yang tahu. Sepulang kita dari sini, bulan depan, tahun depan, belum bisa ada satu orang pun yang bisa menggaransikan apakah kita masih diberi kesempatan yang saya sebutkan tadi, nikmat masih hidup. Alhamdulillah ini, Masya Allah. Tuh, masih kelihatan sehat. Bapak-bapak, waduh saya minum dulu dah Dina. Aus juga ini. Yang nyediain saya minum tadi ini, pahalanya luar biasa. Yang memberi kesempatan, yang mendengarkan, itu setiap detik dari waktu ke waktu, itu adalah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sampai fajar, sampai suruk nih kita masih berkumpul di majlis yang mulia ini. Kata Nabi, ini adalah salah satu taman-taman surga. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis silaturahim, itu termasuk taman-taman surga. Karena kata Rasul, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa qila wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Hilaqul dzikir wa fil ba'di riwayah majalisil ilm. Kata Nabi, ini yang begini-begini nih Pak, kita sebelum merasakan surga kubur, nikmat kubur, kita udah ngerasain duluan. Ini adalah nikmat surga yang ada disediakan oleh Allah semasa kita masih hidup. Kita masih hidup nih Pak sekarang, kita udah dicikal bakalkan karena kita udah ngerasain nikmat surga yang ada, taman-taman surga yang ada ketika kita hidup. Idza marartum bi riyadil jannah, ketika itu sahabat ditegur oleh Rasulullah, kalau engkau marartum bi riyadil jannah, jalan di tengah-tengah taman-taman surga, farta'u, mampir ngapa? Kata Rasulullah kepada sahabat, kalau kamu lewat taman-taman surga, mampir. Wa ma riyadil jannah ya Rasul. Emang kita pernah nih pas hidup ngerasain taman-taman surga? Kata Rasulullah, hilaqul dzikir wa fil ba'di riwayah majalisil ilm. Yang saya maksud taman-taman surga semasa engkau masih hidup di dunia adalah majlis zikir. Wa fil ba'di riwayah, dan riwayat yang lain menyebutkan majalisil ilm, majlis-majlis ilmu seperti ini. Semoga nih Pak nih, kita sering-sering kumpul di majlis zikir, kita sering-sering kumpul di majlis ilim. Ini adalah indikasi kuat kita bisa merasakan nikmat kubur, taman-taman surga sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga apa-apa yang kita bisa nikmati ini menjadi amaliyah
sebagai saksi kita nanti di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ibrahim ayat 5 pernah disebutkan wa dzakirhum bi ayyamillah, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan ayyamillah. Al-Imam Daruqutni menyebutkan bi ayyamillah ini di sini artinya bukan dengan hari-hari Allah, tapi lebih spesifiknya adalah bi ayyamillah ini dengan nikmat-nikmat Allah. Saya mengutarakan dari tadi nih, nikmat kita masih sehat, ya, nikmat kita masih diberikan iman Islam, nikmat kita masih sadar bahwa nikmat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah nikmat. Nikmat masih diberi kesempatan hidup adalah nikmat. Itu Allah yang memerintahkan wa dzakirhum bi ayyamillah. Nikmat-nikmat Allah harus selalu dari tiap waktu ke waktu kita ingat bahwa nikmat itu seyogyanya kita bisa manfaatkan dengan kebaikan. Alhamdulillah, istiqomah nih Pak, anak-anak muda, ingat nih ya, yang semangat luar biasa ini, subuh udah bisa hadir di dalam majelis yang mulia ini. Jarang-jarang ini anak sini semua nih Pak, pemuda-pemudi sini. Masya Allah, semoga diberikan keistiqomah adik-adik, ibu-ibu, ajak selalu anak putra putrinya untuk meramaikan masjid. Satu kalimat, satu huruf, seluruhnya dihitung oleh Allah. Kita ngajak anak kita nih Pak, ngajak teman kita, dan wasilah kita ngajak teman kita ngopi itu, ayo ke masjid, ayo kita jamaah, ayo kita silaturahim ke masjid. Dari setiap, jangankan satu kalimat Pak, satu huruf ada hitungannya. Terlebih kita melakukan itu tidak merasakan itu amaliyah yang baik, tapi sederhana itu mungkin bisa menjadi penilaian yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari satu ke satu, dari teman ke teman, dari tetangga ke tetangga, kita ajak, lama-lama masjid jadi guyub. Kita nikmatin bersama, ngopi bareng, ngobrol bareng dalam hal-hal kebaikan. Yang cuma kita bisa lakukan itu nggak apa-apa Pak. Yang kita bisa lakukan mengajak nggak apa-apa Pak. Kalau belum bisa mengajak diri kita sendiri yang hadir di masjid tiap 5 waktu, itu menjadi syiar termasuk, karena jalannya kita dilihat orang, bukan karena pengen dilihat orang, tapi ada nilai syiar di situ, mengajak orang dalam keindahan, dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir selalu diberikan kebaikan, kesehatan dalam istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barang-barang Pak Bu. Ya Rabb مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع.
terakhir kita doa bersama-sama, semoga masjid ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini dijadikan min husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bihadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanti ini kan fajar nih Pak, jangan lupa sholat dua rakaat. Cakep banget ini, dari subuh zikir, sholat fajar, dengar tausiah, walaupun yang ngasih tausiah begini model, mohon maaf banyak kekurangan. Lalu kita lanjutkan dengan syuruk, sholat isyrok. Sholat isyrok kalau kita lakukan dengan tulus ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya Pak, kalau kita nilai pahala nih Pak, itu bagaikan haji umroh yang sempurna. Jadi yang belum umroh nih, bocil nih, mana bocil nih, bocil yang tadi, walaupun dia tidur tapi dia udah umroh di sisi Allah. Luar biasa ya Pak. Nah, kalau mau dapetin pahala umroh, mau dapetin pahala haji, nggak jauh-jauh nih di Masjid Nurul Ulum yang kita cintai. Alhamdulillah. Ibu-ibu jangan lupa sholat syuruk nih, 2 rakaat doang, bukan sholat tarawih, belum. Sholat syuruk. Alhamdulillah, nilainya umroh dan haji sempurna. Alhamdulillah. Mari Pak, kita menengadahkan tangan kita, tuluskan niat kita, ikhlaskan hati kita, berdoa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ijtama'a qaumun wa yad'u ba'dhum wa yu'aminhum sa'irhum illa ajabahumullah." Siapa orang di situ berkumpul, salah satunya berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain semuanya mengaminkan, insyaallah illa ajabahumullah, Allah akan mengabulkan doa jamaah tersebut. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.